wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Oke. Jadi hari ini kita awali dengan belajar kita dengan berdoa. Silakan nomor urut absen berikutnya untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa agar ibadah dimudahkan dan kelancaran. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Yuda. Ya, mari kita lanjutkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. 12 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kantong badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, silakan duduk. Oke, anak-anak. Setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, Bapak mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang hadir hari ini? Umar, Siapa yang dekat dengan Umam? Yuda, Gimana kabarnya, Umam? Tidak ada kabar. Oke, berarti hanya Umam saja ya yang sudah masuk. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Masih berkaitan dengan perkembangbiakan, sekarang kita melaju ke materi berikutnya, yaitu perkembangbiakan hewan. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah mengamati berbagai video dan gambar, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan, baik secara opipar, pitipar, dan opopitipar. Nanti selesai melalui proses berdiskusi, kalian bisa menelaah ciri-ciri hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti di saat proses belajar kita ada beberapa tahapan yang akan kita lalui, yaitu pertama mengamati, kemudian mengeksplorasi, kemudian menanya, kemudian mengkomunikasikan, dan kita refleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lanjutkan nih. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama melatih daya atau kemampuan empati dan resiliensi kita dalam proses berdiskusi nanti, supaya proses diskusi kita itu menjadi lancar, tertib, dan ada sikap saling menghormati di saat proses berdiskusi kita nanti. Oke, mari kita awali. Bapak akan tampilkan beberapa gambar. Ini untuk melatih daya empati kita, kemampuan empati kita, kemudian daya resiliensi kita atau kerjasama kita dalam proses belajar kita nanti. Oke, mari perhatikan di papan tulis. Bapak akan tampilkan gambar. Siapa yang bisa atau siapa yang mau memberikan tanggapan tentang gambar yang akan Bapak tampilkan. Oke, silakan. Tolong amati gambarnya. Oke, Alfa, silakan maju. Dari gambar itu bisa. Silakan, Alfa. Kita harus saling membantu
hewan yang mengalami kesulitan. Bagus sekali. Ya, beri tepuk tangan buat Alfa. Ya, terima kasih banyak. Alfa, silakan duduk. Ya, jadi di sini ini adalah gambar image voice namanya, gambar bercerita. Jadi dalam gambar ini kita disajikan bagaimana kita akan selalu membantu teman yang mengalami kesulitan. Oke, gambar berikutnya. Silakan, ini amati. Siapa? Oke, Tika, silakan maju. Kegembiraan akan tercipta di saat kita bersama. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Ya, kita lanjutkan. Gambar yang ketiga. Amati dulu, silakan Lintang. Boleh? Saat teman ada masalah kita selalu hadir di sampingnya. Bagus. Saat teman ada masalah, kita harus selalu hadir di Dengan Beri tepuk tangan. Berikut. Oke, Aulia silakan maju anak. kerjasama semua akan menjadi mudah. Bagus. Dengan kerjasama, semua akan menjadi Mudah. Beri tepuk tangan. Di gambar terakhir. Oke, Amanda silakan nak maju. Bagi indah. Ya. Berbagi itu indah. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Di lingkungan kalian banyak sekali hewan-hewan yang sering kalian temukan. Apa saja contohnya hewan-hewan yang ada di lingkungan kalian? Ya, apa lagi? Bebek, apa lagi? Burung, apa lagi? Hah? Jadi hewan-hewan tersebut, untuk jelasnya, mari amati gambar-gambar yang akan Bapak tampilkan. Kemudian kalian boleh buat pertanyaan berdasarkan gambar itu, atau boleh kalian buat tanggapan tentang cara berkembang biak hewan-hewan. Mati gambar yang pertama. Ya, ini. Ini adalah gambar ayam. Silakan, boleh pernyataan atau tanggapan tulis di bukunya, nanti kita berdiskusi bersama-sama gitu. Silakan. Oke. Sudah? Gambar yang kedua nih. Ya. Ini burung. Burung apa namanya? Burung kakatua. Burung kakatua. Burung lobot. Burung lobak. Oke, lanjut. Gambar berikutnya. Oke. Ini ikan. Gambar ikan. Lanjut. Belum. Oke. Lanjut. Gambar berikutnya. Ini hewan apa? Kadal. Lanjut, Gi. Ya. Hewan berikutnya. Gambar berikutnya. Kuda. Gambar berikutnya. Sapi. Tadi dari gambar-gambar yang Bapak tampilkan, gambar-gambar hewan itu, kalian tentu sudah membuat beberapa pertanyaan atau tanggapan tentang apa yang belum diketahui atau bagaimana cara perkembangbiakan hewan-hewan. Untuk lebih jelas, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan tanggapan-tanggapan itu, mari kita amati materi yang akan Bapak tampilkan. Bagaimana cara perkembangbiakan? Mari amati. Perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada generatif atau kawin, dan ada secara
tatif atau tidak kawin. Nah, hewan-hewan tadi yang kalian amati, yang Bapak tampilkan di dalam video ini termasuk perkembangbiakan dengan cara generatif atau kawin. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, opipa. Apa artinya opipa? Yang kedua, yang ketiga, opipipa. Artinya, kucing, cara berkembangbiaknya dari yang tiga ini masuk mana dia? Pipipa. Pipipa. Tadi ada gambar sapi. Dari tiga cara berkembangbiak ini kemasuk kemana dia? Pipipa. Kalau gambar ikan, opipa. Burung, ya. Kita perjelas tentang materi. Opipa bisa diamati, ya. Opipa embrio baru tumbuh di dalam telur induknya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara opipa, yang pertama, tidak berdaun telinga atau tidak mempunyai daun telinga. Pernah lihat amati ayam di rumahnya? Punya daun telinga enggak ya? Tidak. Lihat, ada gambar sana, gambar bebek. Punya daun telinga bebek? Tidak. Ciri-ciri yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Atau hewan yang berkembang biak dengan cara ovipa, mereka tidak menyusui. Yang ketiga, tidak memiliki pori-pori tubuh. Yang ketiga sebagian besar ditutup oleh bulu. Lanjut, yang keempat, mengenangi telurnya sampai mana? Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipa ini berkaitan dengan pertanyaan atau tanggapan yang sudah kalian tulis di sana, Gi. Nanti kita lanjutkan. Contohnya adalah bebek, burung, kakak, buaya, kura-kura, ikan, ayam, penguin. Kedua, pipipa. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Pipipa. Apa artinya pipipa tadi? Melahirkan artinya embrio baru tumbuh di dalam rahim tubuh induknya. Ciri-cirinya mempunyai daun telinga. Sapi ada daun telinganya? Ada. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Artinya hewan tersebut menyusui. Yang ketiga, ya, mengalami masa mengandung atau kehamilan. Berikutnya, Pak. Ya, embrio mendapat makanan dari induk melalui plasenta atau tali pusar. Ciri yang kelima, ya, embrio sempurna dilahirkan dari tubuh induknya. Cirinya, ya, tubuh ditumbuhi rambut. Itulah ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara pipipa. Apa contoh hewan berkembang biak dengan cara pipipa? Berkembang biak dengan cara ovopipipa, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Itu artinya ovo, pipi.
embrio baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Jadi induknya bertelur di dalam rahimnya dulu. Di dalam dia bertelur. Oke? Di dalam rahimnya. Setelah nanti terbentuk embrio dan berkembang di dalam telur yang tersimpan dalam tubuh induknya hingga sempurna, kemudian dikeluarkan melalui ciri-ciri perkembangbiakan hewan secara opopipipa. 1. Ya. Bagus. Induk betina bertelur tetapi telurnya tidak dikeluarkan atau ada di dalam perut. Ciri-ciri yang kedua. Ya, cadangan makanan diperoleh dari dalam perut. Yang ketiga. Embrio berkembang di dalam perut. Yang terakhir, ciri-cirinya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara opopipipa. Ya, tadi di gambar di awal kita tadi sudah ada gambar kadal kan? Tentu ada yang bertanya, bagaimana cara berkembang biak kadal? Jadi kadal itu berkembang biak dengan cara opopipipa. Ada berapa cara perkembangbiakan hewan? 3. Yang pertama, apa artinya? Apa contohnya? 1 saja atau 2? Boleh. Lagi. Bebe. Oke. Cara berkembang hewan yang kedua? Artinya? Ya. Contoh hewannya? Gambar yang cara berkembang biak yang ketiga? Artinya? Apa contohnya tadi? Oke, bagus sekali. Ya, jadi untuk memperjelas pemahaman kalian tentang perkembangbiakan hewan, mari kita amati video yang akan Bapak tampilkan. Amati dan seksama. Lihat bagaimana proses-proses perkembangbiak dari video tersebut. Jelas? Oke anak, mari amati. Tolong diamati video yang ada di papan tulis atau di depan. Amati dan seksama. Di sana di dalam video itu nanti ada proses-proses perkembangbiakan hewan. Video ini berfungsi untuk memperdalam dan memperjelas materi tentang perkembangbiakan hewan. Oke, dari video yang Bapak tampilkan tadi, apakah kalian sudah semakin jelas dan semakin paham tentang cara berkembang biak hewan? Sudah. Sebelum kita mulai melakukan proses diskusi, mari kita atur dulu emosi kita
supaya capek, supaya jenuhnya hilang di berapa emosi itu perasaan mewakili sebuah perasaan. Nanti kalian sebutkan kira-kira emoji itu perasaan apa itu di? Oke, mari kita lihat. Gambar yang pertama, Senang. kemudian yang kedua, Lambat. pernah mengalami perasaan seperti ini? Bagaimana caranya untuk mengantisipasi perasaan-perasaan itu? Apa? Senyum. Terus? Bersabar. Oke, kita lanjut ya. Ini apa? Senyum. Ada merah di pipinya. Malu-malu. Ya, lupa bilang malu-malu. Ada kalau merah di pipinya itu tandanya apa? Malu? Pernah merasa malu-malu? Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa malunya? Lanjut. Nah, oke. Bagus. Jatuh. Cinta. Terpesona. Kira-kira kalau bentuk emoji seperti ini apa? Terpesona. Terpesona. Ada lagi? Tidak ada Bahagia. yang merasa ini seperti ungkapan senang, Bahagia. perasaan sayang kepada orang seperti itu bisa kan? Oke, lanjut. Ini? Mana? Pernah mengalami? Pernah. Ada yang mau bercerita bagaimana sih? Kira-kira bagaimana kalau kita marah? Bagaimana mengantisipasinya? Atau bagaimana cara meredanya? Apa? Bersabar. Besar? Ada lagi? Kalau kita merasa marah, apalagi kita ya, menahan emosi, apalagi? Ada lagi kira-kira? Mencari hiburan, bisa juga kan untuk menghilangkan rasa marah. Oke, berikutnya. Nangis. Pernah mengalami ini? Oke. Ini Sambil menang. kita harus bisa mengelola perasaan-perasaan seperti itu, Gi. Marah, senang, sedih, gembira, itu harus bisa kita kelola. Oke, sebelum berdiskusi, mari kita lakukan teknik stop dulu. Ya, regangkan tangan, lepas tangannya, lepas tangannya di bawah. Ya, ini untuk merelaksasi kita sebelum kita lanjut ke proses diskusi. Siap? Ambil nafas. Buang. Ambil nafas lagi. Buang. Kita coba mengenali emosi-emosi yang pernah kita alami. Di sini nanti akan Bapak bagikan. Kita main tebak-tebakan di kertas ini. Ada beberapa emosi yang Bapak tampilkan di sini. Nanti kalian isi ini nih. Kita bermain tebak emosi. Ini. Setelah kita tadi melakukan refleksi melalui kegiatan teknik stop, ambil napas dan menebak emosi-emosi yang pernah kita alami. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan ke proses diskusi. Mari kita bentuk kelompok untuk diskusi. Nanti kalian akan presentasi mewakili satu orang di depan, mewakili kelompoknya untuk presentasi hasil diskusi kelompok. Mari anak, kita bentuk kelompok untuk memudahkan kita belajar nanti. Silakan. Silakan diskusikan. Tentukan Gi. Pilih mana ciri-ciri perkembangbiakan yang ada di sana.
hewan unggas. Wih, ini betelok nih. Proses diskusinya mengisi lembar LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Ya, oke. Sekarang mari kita lakukan presentasi untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaan dari nanti satu orang mewakili masing-masing kelompok untuk presentasi di depan nih. Oke, jelas ya? Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Maju. Memiliki daun telinga, induk bertelur dan melahirkan. Telur menekan dalam tubuh induk, memiliki kelenjar susu. Nomor 2, pipikan. Biasanya merupakan hewan berdarah dingin. Induk melahirkan, memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu. Ovivipa. Induk bertelur. Telur berkembang di tubuh induk. Biasanya merupakan hewan mamalia. Biasanya merupakan hewan unggas. Di bawahnya lagi kan ada nama-nama hewan yang berkembang biak dan Ovivipa, bebek, burung, ikan. Pipipa, kambing, kuda, anjing, kelinci. Ovivipa, ikan pari, buaya, bunglon. Oke, bagus. Tepat sekali. Tepuk tangan. Tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki mengenakan kulitnya, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, hidup melahirkan, merupakan hewan mamalia. 3. Ovivipa, induk bertelur dan Beri tepuk tangan. Ya, kelompok berikutnya, silakan. Ovivipa tidak memiliki daun telinga, induk bertelur tidak memiliki kelenjar susu, biasanya merupakan hewan unggas, memiliki daun telinga, induk melahirkan, memiliki kelenjar susu, biasanya merupakan hewan mamalia, biasanya merupakan hewan berdarah dingin, induk bertelur dan melahirkan, telur menetas di dalam tubuh induk, telur berkembang di tubuh induk. Ayam, ikan, ayam, burung, katak, ikan, bebek, ikan, kambing, kucing, anjing, sapi, jerapah. Ovivipa, buaya, kadal, bunglon, ular, sanca, iguana. Oke, beri tepuk tangan. Ya, Ovivipa, induk bertelur, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, biasa merupakan hewan unggas. Pipipa, induk melahirkan, daun telinga, memiliki kelenjar susu. Ovivipa, ayam, ikan, penguin, bebek, burung, katak, dan kura-kura. Pipipa, kucing, kuda, sapi, anjing, panda, jerapah, harimau, dan domba. Ovovivipa, ular, kadal, kuda laut, hiu, bunglon, platypus, dan buaya. ya, masuk lagi. Beri tepuk tangan. Tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar hati, hidup bertelur, biasanya merupakan hewan unggas. Pipipa, induk melahirkan, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, biasanya merupakan hewan mamalia. Ovivipa, induk bertelur dan melahirkan, telur menetap dalam tubuh induk, telur berkembang biak di tubuh induk, biasanya merupakan hewan berdarah dingin. Contoh hewan: ovivipa, ayam, ikan, buaya, kodok,
burung dimulai cepat, sapi, kambing, kuda, kerbau, kucing. Oke, jadi hari ini kegiatan belajar kita sudah selesai dengan mengerjakan LKPD secara individu dan diskusi tadi. Mari kita lanjutkan untuk menutup kegiatan belajar kita, tapi sebelum kita berdoa untuk mengakhiri, kita lakukan jurnal diri tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, silakan jurnal yang sudah kalian buat itu di lembar itu silakan diisi, jawab pertanyaan tentang kalau tidak salah ada 4 pertanyaan ya tentang proses belajar kita hari ini, apa yang menarik, apa hal-hal baru yang kalian pelajari. Ya, kalian isi nih. Oke, kalau begitu silakan kita mulai isi jurnal atau buat jurnal diri atas proses belajar yang kita buat. Silakan dimulai. Oke anak, mari kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Tadi kalian sudah mengisi jurnal diri tentang proses yang kita lakukan selama kegiatan belajar kita hari ini. Jadi, sebelum kita akhiri, mari kita lakukan refleksi atas apa yang kita pelajari hari ini. Apa yang sudah kita pelajari dari tadi awal kita mulai belajar sampai terakhir? Perkembangbiakan. Ada berapa cara perkembangbiakan hewan? 1. Artinya? Yang kedua? Artinya? Ketiga? Contoh hewan yang berkembang biak dan cara opipa. Ayam. Apa lagi? Bebek. Apa lagi? Burung. Contoh hewan yang berkembang biak dan cara pipipar atau beranak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau Jadi, hewan-hewan itu tercipta atau Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan, salah satu manfaatnya yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, mari kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita berupa hewan-hewan itu. Nanti kita bisa manfaatkan dari dagingnya, telurnya, susunya, itu untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Ya. Jadi mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapat berkah dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, jaga diri, jaga kesehatan di rumah. Karena pandemi masih ada, jadi jangan ke tempat-tempat yang berkerumun, tetap pakai masker. Mari kita tutup kegiatan belajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata ini, saya begitu excellent dan termotivasi mulai dari perencanaan. Bisa perencanaan, kita sebagai guru betul-betul harus tahu dan bisa memetakan kebutuhan belajar setiap murid, mulai dari minat belajar mereka, kesiapan belajar mereka, dan profil belajar murid kita. Setelah kita memetakan kebutuhan belajar, kita tuangkan dalam pembelajaran yang berbeda dari biasanya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kita mulai merubah proses pembelajaran dari perencanaan berupa RPP berdiferensiasi, proses pembelajaran yang memuat 3 komponen diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian, mengintegrasikan proses pembelajaran dengan menggali dan menanamkan kompetensi sosial emosional pada murid untuk bisa mengenal emosi sehingga mereka
sadar akan diri mereka sendiri. Dari pelaksanaan aksi nyata ini, saya sebagai guru saya akan menjadi orang yang berbeda. Berbeda maksudnya di sini pembelajaran yang saya lakukan berbeda dari biasanya. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat memenuhi kebutuhan murid akan pembelajaran yang mereka inginkan. Tercipta merdeka belajar, pembelajaran menjadi efektif, pembelajaran yang terintegrasi dan kompetensi sosial emosional yang membentuk anak untuk mengenal emosi dan bagaimana mereka membangun empati dan membangun kompetensi yang bertanggung jawab. Dari pelaksanaan aksi nyata ini ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan, seperti kegiatan ini harus lebih direncanakan dengan matang, lebih memperhatikan kebutuhan belajar anak dengan seksama, penilaian yang berkelanjutan, dan lebih bervariasi lagi dalam penerapan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran.